Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMA ya, atau SMK kelas 10. Oke, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Baiklah, apa yang akan kita ini pada konsepnya ya anak-anak. Di antaranya semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama, yaitu memahami Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu dan menerapkan menyampaikan kepada sesama. Selanjutnya menunjukkan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 22 dan hadis yang terkait. Oke, yang terakhir menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, kita lanjut saja ya. Oke, ini yang pertama, memahami Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 22 dan hadis yang relevan. Oke, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maksud dari ayat tersebut, jadi di antara ketika Rasulullah itu misalkan semua yang mengikuti Rasulullah ya, jadi ada sebagian yang ikut berperang, ada sebagian yang menuntut ilmu. Jadi yang menuntut ilmu juga kan dikasih otomatis orang-orang yang cerdas lah ya. Tidak bisa orang yang menuntut ilmu harus berangkat semuanya, karena itu harus seimbang juga gitu ya. Jangan sampai kita bagus dalam peperangnya tapi ilmunya tidak bagus ya, atau ilmunya ketinggalan dengan orang-orang kafir. Jadi Rasulullah itu menyeimbangkan, jadi orang menuntut ilmu sebagian, orang yang berperang sebagian, seperti itu. Baiklah, kedudukan orang yang menuntut ilmu ya di hadapan Allah ya. Yang pertama, diberikan kemudahan masuk surga, subhanallah. Itu jadi ketika orang yang berilmu pasti akan dimudahkan masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu kriterianya. Misalkan orang-orang yang dirindui surga itu ada berapa, dia pengen masuk ke surga Firdaus itu gimana? Kan ada apa namanya, ada kriterianya. Ketika kita ingin masuk surga Firdaus gimana? Ini kriterianya, ini. Dan ingin masuk ke ini juga harus gimana? Ini. Seperti itu ya. Karena misalkan ketika kita beribadah tanpa ilmunya juga kan ibadah kita juga ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kita tidak mengetahui tata cara sholat ya. Sholat itu kan untuk masuk surga diantaranya. Tapi kita tidak mengetahui tata caranya, maka sholat kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi kalau kita berjamaah kan kita mengikutinya. Kalau sendiri kan otomatis kita harus mengetahui ilmunya. Yang kedua, terbebas dari kebinasaan. Wow, pasti ya. Akan tidak namanya, kita tidak akan tertinggal lah
ketika ada orang yang maaf ya, bodoh, tidak mempunyai ilmu, dengan yang mempunyai ilmu itu pasti ketika mengikuti perkembangan akan nyaman saja gitu. Beda dengan yang tidak mengetahui atau tidak menuntut ilmu. Misalnya ya, yang sering kita gunakan HP. Anak-anak zaman sekarang kan sudah pintar mengikuti zaman HP tersebut. Tapi kan beda dengan misalkan orang yang tidak buat apa sih HP gitu kan. Padahal semuanya sumber informasi juga ada juga di HP. Jadi HP juga kan bisa dipakai untuk positif, bisa dipakai juga untuk negatif, ya. Yang ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Ya. Ketika kita memilih pemimpin, ya, kita memiliki ilmu untuk memilihnya. Pasti kita akan menghindari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya. Kalau misalkan rakyat Indonesia semuanya pintar-pintar semuanya, memiliki ilmu untuk memilih pemimpin yang dia akan pimpin, insya Allah kita akan terjauh dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang keempat, diangkat derajatnya dari Allah, seperti sudah dijelaskan ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kita akan ditingkatkan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki ilmu. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah ini. Ketika kita memiliki ilmu, baik ilmu dunia, ilmu agama, maka kita tidak akan susah hidup di dunia, ya. Ada yang mengatakan gini, mencari uang dengan ilmu itu tidak akan capek. Beda dengan mencari uang dengan tenaga, pasti capek, gitu ya. Insya Allah bahagia dunia. Mengamalkan ilmu, ini harus ya. Ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga harus diamalkan. Ketika kita memiliki ilmu walaupun sedikit, kita amalkan. Kita ahli dalam matematika, misalnya, anak-anak ahli dalam matematika, ahli dalam bahasa Indonesia. Ketika ada teman yang menanyakan, silakan untuk dikasih tahu. Amalkanlah ya. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ini harus. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang pahala kita yang akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ketika ada teman kita ahli dalam ilmu tidak ahli dalam matematika, kemudian kita kasih tahu, kemudian teman kita ahli jadi ahli dalam ahli matematika. Semenjak dia terus mengamalkan, dia bisa terus mengamalkan lagi, itu akan mengalir pahalanya kepada kita walaupun sudah meninggal. Yang ketiga, seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Dia ahli matematika, pintar matematikanya, tapi dia pelit untuk mengamalkan, maka bahkan dianggap orang yang bodoh. Karena dia mungkin, misalkan ada teman kita ahli dalam matematika, kita minta tolong kepada dia untuk mengajarinya, tapi dia jawabannya tidak bisa, otomatis padahal dia bisa, kita bakal akan dianggap sebagai orang yang bodoh karena tidak mengamalkan ilmu tersebut. Yang keempat, orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka diancam siksa api neraka. Jadi ada kewajiban ya, ada kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Ketika kita memiliki ilmu, maka kita amalkan ilmu tersebut. Oke, berarti orang yang tidak mengamalkan ilmu maka diancam siksa api neraka, ya. Selanjutnya, menyampaikan ilmu kepada sesama. Orang yang memiliki ilmu wajib menyampaikan kepada orang lain, wajib hukumnya ya. Kita memiliki ilmu, misalnya ada yang memiliki ilmu tentang agama, maka wajib dia mengamalkan ilmu agamanya. Ketika dibutuhkan oleh masjid gitu ya, dia bisa baca Al-Quran, bisa menghafal juga, maka amalkanlah. Ketika dibutuhkan oleh masjid, silahkan untuk menawarkan. Atau apabila misalkan pemilik masjid itu atau ketua DKM-nya meminta kita untuk mengamalkan, maka amalkanlah. Jangan sampai pelit untuk mengamalkan. Karena apabila kita tidak mengamalkan, maka diancam oleh api neraka.
Oke, selanjutnya tidak ada ketentuan yang mengatur seberapa banyak ilmu mulai disampaikan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku ilmu walaupun hanya satu ayat. Mau ilmunya sedikit, mau banyak, maka kewajiban kita adalah untuk menyampaikan ilmu. Baiklah anak-anak, ini adalah implementasinya pemahaman Quran Surat Taubah ya, dan hadis yang relevannya. Ini implementasinya ya, hadis relevannya. 1. Sikap semangat menuntut ilmu. 2. Sikap semangat mengamalkan ilmu. Jadi yang pertama adalah menuntut ilmu, terus mengamalkan. Ya, oke. Yang ketiga adalah menyampaikan. Mengamalkan dan menyampaikan. Ya. Jadi kita memiliki ilmu, misalnya ilmu tentang sodakoh kita sudah dapat dari seorang guru. Ya, kita sudah menuntut ilmu tentang sodakoh. Lalu kita mengamalkan dulu. Jadi gimana sih rasanya sodakoh itu? Ya, gimana sih rasanya untuk diri kita? Ya, untuk orang lain gimana mengamalkannya? Kalau sudah terasa, maka kita harus menyampaikan ilmu tersebut. Ilmu tentang sodakoh tersebut kita sampaikan ya. Oke, semangat menuntut ilmu. Yang pertama, tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Jadi kalian seorang pelajar mau dari TK, ya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, yaitu adalah belajar. Selanjutnya, belajar dengan penuh semangat akan memberikan hasil yang optimal. Ya. Hasil itu tergantung pada usaha kita, ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita sempurna, ikhtiar kita semangat terus-terusan, insya Allah hasil juga akan optimal ya. Kalau misalkan usaha kita atau belajar kita hanya biasa-biasa saja, ya kalau ada tugas ya mau dikerjakan ya terserah lah. Jadi ada sifat malasnya, maka hasilnya juga tidak optimal. Tapi kalau kita belajarnya dengan sempurna, kalau ada tugas kita kerjakan ya dengan penuh semangat, dengan optimal, maka hasil juga akan optimal ya. Yang selanjutnya, proses menuntut ilmu akan berhubungan dengan hasil belajar. Ini pasti ketika kita menuntut ilmu maka akan ada hasilnya ya. Belajar serius, penuh semangat dan sungguh-sungguh senantiasa berusaha meraih prestasi dengan hasil belajar sendiri. Pasti ini ya, hasilnya adalah prestasi. Kita belajar dengan serius, penuh semangat, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam belajar tersebut, insya Allah prestasi juga akan kita dapat. Oke, selanjutnya semangat mengamalkan, berarti semangat menerapkan ilmu yang dimiliki. Oke, jadi ini harus menerapkan ilmu ya. Dalam agama Islam, setiap orang yang memiliki ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Ini harus pasti ya. Selanjutnya, mengamalkan ilmu harus dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah. Ingat nih, ketika kita mengamalkan ilmu, mau ilmu apa saja, selama ilmu itu baik, kita harus dengan ikhlas dan tidak mengharapkan apapun dari manusia. Hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, cara menumbuhkan semangat mengamalkan ilmu, itu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari teman-teman yang tekun beribadah. Jangan sampai kita mencari teman-teman yang tidak suka beribadah, maka kita akan terbawa juga. Menyadari bahwa hidup adalah untuk mencari bekal akhirat. Jadi kita hidup di dunia hanya menumpang saja ya, tidak akan lama hidup di dunia. Itu mencari bekal. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kita jauhkan ya dari perbuatan maksiat. Menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Ini naudzubillah ya, pergaulan bebas. Selanjutnya, umat Islam dilarang bakhil terhadap ilmu. Awas ya, jangan sampai kita bakhil kepada orang terhadap ilmu tersebut ya. Yang selanjutnya, ilmu akan menjadi bermakna jika diamalkan dan disampaikan kepada orang lain, maka akan bermanfaat ini terasanya ya. Misalnya kita ngasih ilmu, misalnya kita mengamalkan ilmu surat An-Nas. Ada anak, misalkan ada 10 anak bisa membaca surat An-Nas, itu menjadi suatu kebanggaan ya. Akan bermakna untuk kita sendiri ya, yang mengamalkannya. Menyampaikan ilmu bisa melalui lisan dan tulisan. Ini pasti ya, bisa dengan ucapan atau dengan tulisan.
Menyampaikan ilmu harus dengan cara santun, lemah lembut, dan bijaksana. Jangan sampai kita marah-marah gitu. Ya, kita mengamalkan ilmunya tidak sopan. Ya, jangan sampai seperti itu. Harus sopan santun, lemah lembut, dan bijaksana. Kecuali kalau misalkan sopan santun tidak digubris sama anak-anak, lemah lembut juga sama. Silakan untuk dinaikkan suaranya, tapi jangan marah. Ketika kita menaikkan suara keras itu bukan berarti marah. Itu kita bisa tegas. Ya. Selanjutnya, manfaat mengamalkan ilmu. Menjadi orang yang beruntung, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka, beramal untuk akhirat. Ini pasti ya, sudah dibahas. Oke, ini adalah tokoh teladan semangat mencari ilmu. Yang pertama adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini belajar sampai berapa tahun nih. Ibnu itu anak, Hajar tuh batu, jadi anak dari batu. Pada aslinya namanya bukan Ibnu Hajar ya. Dia telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, subhanallah ya. Semoga anak-anak ya bisa hafal juga seperti Ibnu Hajar. Umur 12 tahun sudah menjadi imam Masjidil Haram, subhanallah. Menguasai berbagai ilmu, memiliki 640 guru. Kita memiliki berapa guru ya? Saya sendiri untuk guru ngaji saya sendiri ya, Bapak juga ya, cuman berapa guru? Ya kurang lebih ada 10 guru. Beliau memiliki 640 guru, subhanallah. Berhasil membuahkan karya sebanyak 270 sampai 282. Ini karya itu berbentuk buku atau kitab ya. Itu yang pertama. Ada Imam Syafi'i, hafal Al-Quran di usia 6 tahun, subhanallah. Hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, gurunya. Berhasil menghasilkan banyak karya, diantaranya Ar-Risalah Al-Um. Jadi ini banyak karyanya, jadi tidak bisa dijumlahkan. Kunci kesuksesan menuntut ilmu. Salah satu sukses dalam menuntut ilmu adalah perilaku hormat. Ingat, ketika kita ingin berhasil mencari ilmu, yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Kalian mau berangkat sekolah, jangan lupa minta doa. Salam dulu kepada orang tua. Ya. Mama, Bapak, saya berangkat, mau sekolah, mau menuntut ilmu, doakan saya supaya berhasil dan mencari ilmunya. Tuh ya, kepada orang tua. Kemudian kita harus hormat dan patuh kepada guru, ya. Keduanya kita harus hormat dan patuh. Selama perintah itu masih baik, amalkan. Tapi kalau misalkan ada orang tua atau guru masih perintah yang tidak baik, jangan dituruti, ya. Orang tua telah merawat dan membesarkan, memberikan didikan dari buayan sampai besar dan membiayai pendidikan kita. Itu ya diantaranya. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Guru adalah orang tua kita di sekolah majelis ilmu. Guru telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita. Guru kita bisa membaca, ya. Kita bisa membaca, kita bisa berhitung atau yang lainnya, itu gara-gara siapa? Gara-gara guru. Coba kalau nggak ada guru. Jadi kita yang pertama itu adalah hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Ya, itu kunci. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, diantaranya menjawab dan mendatangi ketika dipanggil. Ingat, ketika orang tua kita memanggil, secepatnya kita menjawabnya. Ya, jangan sampai kita keasikan lah memain HP. Ketika orang tua kita memanggil, maka jawab dulu. Simpan dulu HP-nya. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun. Ya, jangan sampai orang tua kita itu volumenya 10. Kita 11, jangan sampai. Kita harus di bawah itu. Ikut membantu orang tua, ini meringankan orang tua ya. Tidak memotong pembicaraan orang tua. Ketika orang tua kita berbicara, yang nasihati kita jangan memotongnya. Mendengarkan, menghayati dan melaksanakan nasihat orang tua. Ini harus. Mohon ridhonya, ingat ridhonya. Ridho Allah berada pada ridho orang tua. Ingat, murka Allah juga berada pada murka orang tua. Merawat orang tua yang sedang sakit. Ketika orang tua kita sakit, utamakan dulu kita rawat orang tua kita. Selalu mendoakan orang tua di setiap doa, di setiap habis sholat, minimal ya, habis sholat 5 waktu kita doakan orang tua kita, biar diampuni, disehatkan, terus dilancarkan dalam mencari rezekinya untuk kita semuanya, ya, untuk anak-anak yang mencari.
Perilaku hormat patuh kepada guru. Yang pertama, menegur dan mengucapkan salam. Ingat kepada guru. Berbicara dengan bahasa yang santun, taat dan patuh, mendengarkan penjelasan mereka, bersilaturahmi. Walaupun misalkan kita sudah berhasil lah dalam menggapai cita-cita, ada cita-cita menjadi TNI, polisi dan lain-lain. Ketika dia pulang, ya, silakan silaturahmi ke sekolah. Ya, karena silaturahmi juga itu manfaatnya sangat subhanallah, banyak sekali. Bisa silaturahmi itu memperpanjang umur kita. Ya, terus memperbanyak rezeki kita. Itu diantaranya manfaat silaturahmi. Mendoakan guru juga. Kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah. Ya, Quran surat At-Taubah ayat 122. Oke. Di antaranya keberadaan Islam sangat ditentukan umat Islam yang berilmu, subhanallah, ya. Maka Rasulullah itu membedakan, jadi tidak semua ikut berperang, ya. Tapi ada juga yang menuntut ilmu. Dalam Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan Islam sebagai bentuk membela agama Islam, ya. Ini jadi menuntut ilmu terus mendakwahkan, mengamalkan itu adalah sebagai bentuk membela agama Islam. Oke, semakin tinggi keilmuan umat Islam, ajaran Islam akan terus senantiasa terjaga keberadaan, insya Allah. Dulu kan banyak yang menghafal Al-Quran, terus turun ya. Ada tiap generasi dan senantiasa terjaga keberadaannya, gitu ya. Itu diantaranya, Al-Quran akan terus berada. Coba kalau misalkan tidak ada yang bisa membaca Al-Quran, tidak ada yang menghafal Al-Quran, subhanallah, itu tidak akan terjaga keberadaannya. Oleh karena itu, para sahabat tidak sedikit yang menghafal Al-Quran. Contohnya ya, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya ke anaknya, terus anaknya ke anaknya lagi, wah, dan lain-lain itu ya. Sehingga Al-Quran itu senantiasa terjaga keberadaannya. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu merupakan upaya membela agama Islam. Pasti ya. Menuntut ilmu dan mengamalkan adalah membela agama Islam. Oke, baiklah anak-anak, penjelasan dari Bapak cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Ya, mari kita senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan dan menyampaikannya. Tetap semangat, selalu sehat dimanapun berada. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.